korupsi CSR, dana CSR BI dan OJK ini ya berawal dari ada kesepakatan. Jadi kenapa kemudian saya merasa bahwa KPK harus menelusuri betul apa isi kesepakatan antara Komisi 11 dengan BI dan CSR ya untuk mendalami dugaan korupsi BI CSR ini. Ada kong kali kong, ada transaksional sejak awal terkait proses pembahasan anggaran BI dan OJK. Seolah-olah dana CSR ini itu adalah pelicin untuk persetujuan yang diberikan oleh Komisi 11 terhadap anggaran yang diajukan oleh BI dan OJK. Apakah menurut Anda seluruh anggota Komisi 11 periode 2019-2024 perlu dimintai keterangan, Bu? Seluruhnya? Saya kira perlu. Saya kira sangat perlu ya. Pertama ini buah kesepakatan antara Komisi 11 dengan BI dan OJK. Karena itu hampir pasti ini adalah keputusan alat kelengkapan DPR yang bernama Komisi 11 itu. Karena itu sangat mungkin juga semua anggota Komisi 11 menerima dana CSR BI dan OJK ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyidikan terkait dengan dugaan kasus korupsi dana corporate social responsibility Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang melibatkan dua tersangka, mantan anggota Komisi 11 DPR periode 1999 sampai 2024, 2019 sampai 2024, yaitu tersangka Satori dan Henry Gunawan. Dan untuk ngobrolin soal dugaan kasus korupsi yang sekarang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, saya telah bersama dengan Bung Lusius Karus. Beliau adalah peneliti dari Formapi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Saya akan kontak atau ngobrol dengan Bung Lusius Karus. Selamat sore, Bung. Selamat sore, Mas Feby. Luar biasa. Terima kasih. Selamat sore. Bergabung bersama kami, Bung. Ya. Saya kepingin dapat elaborasi dari Bung Lusius terkait dengan pengungkapan dugaan kasus korupsi yang ada kaitannya dengan CSR di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sebagai seorang peneliti, menurut Abang ya atau Bung, gimana sih sebenarnya kasus ini? Silakan. Ya, pertama kita mulai dulu ya. Kasus ini kalau menurut urutan waktu yang dijelaskan oleh KPK, itu awal mulanya itu terjadi ketika Komisi 11 dan BI atau OJK sedang melakukan pembahasan anggaran ya untuk anggaran BI dan anggaran OJK ya. Pada saat proses pembahasan anggaran itu, lalu ada rapat panja tertutup antara Komisi 11 dengan BI dan OJK. Pada rapat tertutup itulah ada kesepakatan ya, antara Komisi 11 dan BI serta OJK untuk memberikan kepada anggota Komisi 11 jatah dana CSR BI dan OJK ya untuk didistribusikan ke daerah pemilihan. Soal apa gitu ya, kewenangan DPR atau anggota Komisi 11 untuk mendistribusikan dana itu sendiri, saya kira sudah sejak awal itu bermasalah gitu ya, karena keputusan untuk mempercayakan pendistribusian dana CSR itu ke anggota Komisi 11 itu adalah hasil kesepakatan ya. Tidak ada di aturan terkait DPR atau di Undang-Undang MP3 maupun di tata tertib DPR ya yang menjelaskan ada tugas DPR untuk kemudian mendistribusikan anggaran yang seharusnya menjadi tugas dari lembaga atau kementerian ya, seperti OJK atau BA ini, dan itu kemudian diserahkan ke DPR untuk mendistribusikannya ke daerah pemilihan. Jadi tidak ada aturan sama sekali. Ini murni berdasarkan kesepakatan.
Jadi korupsi CSR, dana CSR BI dan OJK ini ya berawal dari ada kesepakatan. Jadi kenapa kemudian saya merasa bahwa KPK harus menelusuri betul apa isi kesepakatan antara Komisi 11 dengan BI dan CSR ya untuk mendalami dugaan korupsi BI CSR ini, karena sangat mungkin di isi kesepakatan itu juga yang dilakukan secara tertutup itu kong kali kong terkait penggunaan dana ini juga sudah terjadi ya, karena bagaimana misalnya menjelaskan keputusan untuk menyerahkan kepada Komisi 11 gitu ya anggaran CSR ini itu dilakukan sebelum Komisi 11 menyetujui anggaran dari BI dan OJK. Itu ini artinya kan ada kong kali kong, ada transaksional sejak awal terkait proses pembahasan anggaran BI dan OJK, seolah-olah dana CSR ini itu adalah pelicin untuk persetujuan yang diberikan oleh Komisi 11 terhadap anggaran yang diajukan oleh BI dan OJK ya. Dan karena ini kemudian terjadi dalam rapat resmi Komisi 11 gitu ya, kesepakatan untuk mendistribusikan dana CSR BI dan OJK ini, saya kira dugaan orang yang kemudian bisa kita katakan terlibat dalam kasus CSR, OJK, dan BI ini bisa jadi kemudian menyangkut seluruh anggota Komisi 11. Gitu. Ya, Bung Lusius, jadi sampai sekarang KPK baru menjaring 2 orang, yaitu Pak Satori ya dengan tuduhannya menerima dana CSR 12,52 miliar dan Heri Gunawan sebesar 15,86 miliar. Sepengetahuan Bung Lusius, sebenarnya dana yang dialokasikan untuk kepentingan CSR di Komisi 11 ini berapa sih, Bung? Ya karena nggak ada aturannya ya pasti nggak ada juga angka itu. Ini angka kesepakatan. Ya. Itu hanya Komisi 11 dengan BI dan OJK yang kemudian tahu persisnya. Ya, kenapa kemudian kita minta KPK mendalami betul proses awal pembuatan kesepakatan antara BI, OJK dan Komisi dana CSR yang harusnya dikelola dengan sistem yang sudah terbentuk di BI dan OJK itu kemudian bisa dipindahkan ke anggota DPR sebagai distributornya melalui yayasan-yayasan ke daerah pemilihannya gitu ya. Keputusan untuk memberikan itu kepada anggota DPR saja itu syarat dengan nuansa transaksional, syarat dengan nuansa sogokan gitu ya, karena seperti yang saya katakan tadi, ini kemudian diberikan ke Komisi 11 sebelum Komisi 11 kemudian memberikan persetujuan untuk anggaran yang diajukan oleh BI dan OJK gitu. Oke, Bung Lusius, menurut saran Anda, sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh penyidik KPK untuk membuat terang masalah ini, Bung? Apa saja menurut saran Anda supaya membuat terang kasus ini ya dan kemudian bisa mengungkap secara gamblang berapa sih sebenarnya jumlah dari dana CSR yang setelah dikeluarkan oleh BI maupun OJK? Silakan, Bu. Ya, saya kira paling pertama harus dibongkar betul isi kesepakatan antara Komisi 11 dengan BI dan OJK ya. Isi keputusan, isi kesepakatan itu sangat penting gitu ya. Apa yang kemudian jadi pertimbangan DPR meminta jatah CSR itu didistribusikan melalui mereka ya. Lalu apa yang kemudian jadi pertimbangan BI dan OJK memberikan kepercayaan kepada anggota Komisi 11 untuk mendistribusikan dana CSR itu. Kalau kemudian dasar pertimbangannya itu adalah soal anggaran yang diminta oleh BI dan OJK agar disetujui oleh DPR, itu kan artinya sudah ada gratifikasi di tahap awal kasus ini gitu ya. Jadi penting sekali KPK saya kira untuk membongkar apa isi kesepakatan dalam proses pembahasan anggaran antara Komisi 11 dengan BI dan OJK ya. Yang kedua, tidak ada aturan resmi di DPR ya untuk mendistribusikan anggaran dari kementerian lembaga ya. Karena itu saya kira ini praktek baru DPR 2019-2024 yang saya kira bermasalah ya. Ini hasil kesepakatan atau kong kali kong antara DPR dan pemerintah, dan saya tahu betul ini tujuannya untuk kepentingan politik anggota DPR. Bukankah itu juga
bagian dari apa gitu ya, tindakan korupsi yang memperkaya diri juga ujung-ujungnya, karena dana pemerintah itu digunakan untuk kepentingan politik pribadi anggota DPR, ya. Sehingga saya kira penting juga bagi KPK untuk masuk dalam sistem gitu ya, soal pengelolaan uang-uang dari lembaga pemerintah yang dikelola atau didistribusikan oleh anggota DPR. Kalau ini tidak ada aturannya, gitu ya, ini berarti kan gratifikasi yang dihalalkan, ya, atau dilegalkan, ya, oleh DPR dan pemerintah. Dan karena ini saya kira penting untuk dibongkar KPK untuk pelajaran kedepannya, gitu ya. Nggak bisa lagi kemudian DPR yang harusnya menjadi pengawas penggunaan keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga pemerintah itu justru menjadi pelaku, gitu ya. Bagaimana kemudian Komisi 11 bisa mengawasi keuangan atau praktek penggunaan keuangan BI dan OJK kalau mereka sudah di dalam tanda petik disuap, ya, melalui dana CSR ini, gitu. Oke, Bung, apakah menurut Anda seluruh anggota Komisi 11 periode 2019-2024 perlu dimintai keterangan, Bung? Saya kira perlu. Saya kira sangat perlu, gitu ya. Pertama, ini buah kesepakatan antara Komisi 11 dengan BI dan OJK. Karena itu hampir pasti ini adalah keputusan alat kelengkapan DPR yang bernama Komisi 11 itu. Karena itu sangat mungkin juga semua anggota Komisi 11 menerima dana CSR BI dan OJK, ya. Kan yang kemudian jadi alasan KPK menetapkan 2 orang tersangka sekarang ini itu karena mereka terbukti menyalahgunakan uang itu, gitu ya, saat sudah dicairkan oleh BI dan OJK, gitu ya. Mereka justru menggunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, pertanyaannya, apakah anggota DPR lain menggunakan dana itu betul-betul untuk kepentingan sosial seperti yang dimaksudkan oleh dana CSR itu? Yang kemudian menemukan ini kan adalah PPATK dan laporan dari masyarakat menurut KPK. Itu artinya kalau tidak ada penelusuran dari PPATK, kalau tidak ada laporan dari masyarakat, bisa jadi laporan keuangan yang dilaporkan oleh anggota Komisi 11 terkait penggunaan dana CSR itu oke-oke aja, ya, di BI dan OJK. Dan sangat mungkin memang karena ini hasil kesepakatan, bahkan penyalahgunaan penggunaan keuangan CSR ini oleh anggota Komisi 11 juga tidak akan dipersoalkan oleh BI dan OJK, ya, karena ini kesepakatan politik DPR atau Komisi 11 dengan BI dan OJK. Jadi saya kira sih ini penuh dengan persoalan sejak awal perencanaannya, karena itu sangat mungkin melibatkan semua anggota Komisi 11, dan laporan yang kemudian disampaikan oleh anggota Komisi 11 itu ya tidak bisa langsung dipercaya, karena itu dia tadi, ini hasil kesepakatan dan anggota Komisi 11 tahu betul bahwa laporan yang akan mereka sampaikan ke BI dan OJK itu pasti tidak akan dipersoalkan oleh OJK dan BI. Karena itu saya kira KPK bisa membongkar semua laporan yang disampaikan oleh anggota Komisi 11 terkait dengan penggunaan dana CSR yang mereka terima dari BI dan OJK, lalu kemudian melakukan penelusuran apakah apa yang tertulis dalam laporan anggota Komisi 11 itu betul seperti itu terjadi di lapangan. Karena laporan bisa jadi secara administratif bisa jadi begitu lengkap, tapi justru dalam pelaksanaannya banyak penyimpangan atau penyelewengan, begitu. Oke, Bung, apakah menurut Anda, ya tanpa harus diminta didesak, Bank Indonesia dan OJK perlu mempublish kepada masyarakat berapa banyak uang CSR yang sudah mereka keluarkan untuk periode 2019-2014, lalu kemudian juga menyampaikan secara terbuka mekanisme pencairannya dan permohonannya. Jadi semacam prosedur untuk mendapatkan CSR itu bagaimana sih caranya? Menurut Anda perlu nggak tanpa harus lewat KPK dibuka saja kepada publik? Ini loh dana yang sudah dikeluarkan dan ini mekanisme cara untuk memohon dan saya kira itu lebih bagus lagi kalau buka ini ke publik terkait dengan berapa dana yang mereka sudah habiskan untuk CSR, gitu. Terus bagaimana mekanisme, apa yang kemudian dilakukan oleh anggota DPR. Saya kira penting untuk kemudian punya inisiatif membuka ini ke publik. Bung, apakah menurut
Anda praktek seperti ini, ya, praktek seperti ini, semacam ini ya, dibungkus dengan CSR atau apapun namanya, juga terjadi di komisi-komisi lain, Bang, ketika proses penyusunan anggaran untuk kementerian atau lembaga, Bang. Oh ya, saya kira ini massal sekali terjadi di periode 2019-2024 gitu ya. Salah satu yang saya ingat betul gitu ya, dana sosialisasi pemilu 2024 yang dimiliki oleh KPU dan Bawaslu itu kemudian didistribusikan ke anggota Komisi 2 sebagai mitra kerja dari Bawaslu dan KPU gitu ya. Dan nggak main-main dana sosialisasi perkegiatan untuk per anggota Komisi 2 gitu ya. Dan saya kira kita juga pernah mendengar misalnya di Komisi 7, Komisi 6. Jadi hampir semua komisi itu juga diakui oleh Pak Saturi sendiri saat dia diperiksa oleh KPK di Desember 2024 lalu gitu ya, bahwa ini praktek yang biasa di DPR antara anggota DPR, antara komisi di DPR dengan mitra kerja mereka ya. Dan saya kira sih kenapa kemudian saya katakan penting bagi KPK untuk memastikan mekanisme seperti yang dilakukan oleh komisi-komisi dengan mitra kerja ini juga harus dihentikan, harus dibongkar untuk kemudian bisa dihentikan gitu ya. Karena ini sangat merusak pelaksanaan fungsi pengawasan DPR ya. Kalau DPR kemudian menerima dana gratis dari kementerian atau lembaga untuk kepentingan melakukan sosialisasi di dapil, itu kan untuk kepentingan politik pribadi anggota-anggota DPR. Jadi tidak ada urusannya untuk kemudian demi kepentingan rakyat ya. Jadi kasihan betul dana kementerian lembaga yang harusnya bisa dikerjakan sendiri oleh kementerian lembaga dan memang merupakan tugas kementerian lembaga, itu diambil alih oleh DPR untuk kemudian bisa apa gitu ya, punya modal lebih untuk kemudian datang dan apa gitu ya, menjual citra baik gitu ke pemilihnya di daerah pemilihan masing-masing gitu. Jadi saya kira ini praktek yang bermasalah dan karena itu mestinya momentum pengusutan kasus dugaan korupsi dana CSR ini jadi momentum bagi KPK untuk juga membenahi ya tata kelola keuangan di DPR. Ingat bahwa uang-uang yang kemudian didistribusikan langsung oleh kementerian lembaga ke anggota DPR itu pasti tidak tercatat di laporan keuangan di lembaga DPR sendiri ya. Ini dana-dana lepas yang kemudian laporannya itu sangat tergantung pada anggota itu ke mitra kerjanya masing-masing. Jadi coba bayangkan bagaimana kemudian mitra kerja bisa meminta pertanggungjawaban kepada anggota DPR yang pada saat yang sama punya kewenangan melakukan pengawasan atau kontrol ke lembaga atau kementerian di pemerintah. Jadi ini tumpang tindih kewenangan, ini juga bisa kita katakan menyalahgunakan kewenangannya karena DPR seolah-olah menjadi pekerja pemerintah pada saat yang sama dia punya kewenangan juga untuk mengontrol penggunaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah. Gitu. Ya, Bung Lusius, di antara praktek itu tadi, mana yang diteliti secara khusus gitu loh, Formapi, Bang? Tadi kan Bung sempat sebutkan di Komisi 2 antara KPU, Bawaslu, lalu di Komisi 6, yang belakangan disidik oleh KPU adalah Komisi 11. Kalau boleh saya tahu, Formasi pernah nggak melakukan satu penelitian yang lebih mendalam di antara praktek-praktek seperti ini, Bung? Tidak pernah melakukan penelitian khusus soal dana-dana berseliweran dari kementerian lembaga ke anggota komisi di DPR gitu. Tapi minimal mengetahui misalnya beberapa kali sosialisasi yang dilakukan oleh anggota DPR atau KPU di daerah pemilihan itu dibiayai oleh dana sosialisasi dari KPU atau Bawaslu gitu ya. Dana itu kemudian dicairkan langsung oleh KPU atau Bawaslu langsung kepada anggota DPR dari Komisi 2 itu gitu ya. Lalu laporan penggunaannya nanti itu langsung diserahkan ke KPU dan Bawaslu. Jadi itu tidak melewati lembaga DPR lagi. Jadi ini dana-dana di luar apa yang kemudian kita ketahui dari anggaran yang disiapkan negara untuk anggota DPR. Yang kita tahu betul juga sudah sangat banyak. Ada dana reses, dana aspirasi, tunjangan ini, tunjangan itu. Jadi ini menambah banyak lagi uang yang kemudian diterima oleh anggota DPR. Gitu. Bung pasti sudah pernah
menyimak atau mengetahui komentar dari anggota Komisi 11 Malkias Markus Mekeng yang menyebutkan bahwa sebenarnya pemberian dana CSR itu diurus langsung oleh BI dan OJK tanpa lewat anggota DPR di Komisi 11. Jadi misalkan ada anggota Komisi 11 merekomendasikan adanya CSR kepada lembaga, orang, atau tempat keagamaan, dikirim saja kepada BI atau OJK, nanti BI dan OJK yang kemudian melakukan proses pencairan dan melakukan kajian apakah usulan itu disetujui atau tidak. Kalau alasan itu menurut Bung Lusius gimana itu? Ya, alasan itu kedengarannya indah sih. Tapi kita tahu betul dua tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK ini juga hampir pasti menggunakan teori yang disebutkan oleh Pak Mekeng itu, ya. Jadi dicairkan langsung. Padahal kita tahu anggota DPR juga bisa dengan mudah berkong kali kong juga di lapangan, ya, dengan pihak yang kemudian akan menerima dana itu. Dan jangan lupa di daerah pemilihan anggota DPR pasti akan menyebutkan bahwa dana itu dicairkan oleh BI dan OJK atas jasanya, ya. Dialah yang kemudian membubuhkan tanda tangan untuk pencairan itu. Jadi dia bisa mengklaim bahwa itu dananya, ya, dana yang berasal dari BI dan OJK. Jadi banyak hal yang kemudian bisa dilakukan oleh anggota DPR, gitu ya. Dan kita melihat dua contohnya sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka, dan itu pun karena PPATK menemukan itu dalam analisanya dan ada laporan masyarakat. Kalau tidak ada analisa PPATK dan tidak ada laporan masyarakat, kita sangat yakin bahwa ini tidak pernah akan jadi masalah bagi BI dan OJK yang mungkin sudah dilaporkan oleh anggota Komisi 11 terkait dengan penggunaan dana mereka. Jadi termasuk kalau misalnya ada kong kali kong, ada penyalahgunaan, ada apa gitu ya, pengambilan jatah dari anggota Komisi 11 di daerah pemilihannya terkait dana-dana ini, itu pun pasti tidak akan dipersoalkan oleh BI dan OJK, karena itu tadi, ini kesepakatan yang dilakukan antara Komisi 11 dan mitra kerja mereka, kesepakatan yang sangat politis, gitu ya, yang tidak bisa kemudian digugat oleh BI dan OJK karena kesepakatan ini itu dibuat atas untuk menjawab permintaan dari BI OJK dalam proses pembahasan anggaran di Komisi 11, gitu. Oke, Bung, menurut Bung, bagaimana cara menghentikan praktek semacam ini, Bung? Ini kan praktek kong kali kong, praktek kolusi sebenarnya dalam bentuk dana-dana CSR apapun namanya antara mitra dengan DPR. Menurut Bung Lusius Karus, bagaimana ini cara menghentikan praktek semacam ini? Ini momentumnya bagi KPK kalau menganggap praktek ini sesuatu yang keliru yang terjadi di DPR dengan ini praktek yang keliru yang tidak ada dasarnya, yang rentan akan penyimpangan dalam kebijakan. Ya, karena itu saya kira momentum pengungkapan dugaan korupsi CSR, BI dan OJK ini saya kira bisa jadi momentum untuk kemudian pendistribusian anggaran dari mitra kerja komisi-komisi di DPR itu sesuatu yang keliru. Itu sesuatu yang salah dan harus dihentikan. Jadi KPK perlu menguji juga kebijakan atau kesepakatan sehingga dana CSR, BI dan OJK ini kemudian diserahkan melalui anggota DPR. Kalau KPK sampai ke sana, itu artinya ada alasan cukup kuat untuk mendorong DPR membuat sebuah kebijakan umum. Tidak boleh lagi ada komisi yang kemudian minta kepada mitra kerjanya untuk mendistribusikan anggaran atau program yang harusnya jadi tanggung jawab mitra kerja, itu justru dilakukan oleh komisi di DPR, gitu. Oke, Bung, ini sudah di penghujung ngobrol kita. Saya berharap Bung Lusius Karus sebagai peneliti Formapi bisa memberikan closing statement terkait dengan kasus ini, Bung. Silakan, Bung. Ya, mungkin sebagai penutup kita harus mengembalikan narasi besar dari kasus dugaan korupsi dana CSR, BI dan OJK ini kepada tugas dan fungsi DPR. Ya, kita tahu betul DPR ini punya tiga fungsi.
dan salah satunya itu adalah fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Korupsi terkait dugaan penyaluran dana CSR BI dan OJK ini terjadi atau berkaitan betul dengan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPR, ya. Melalui fungsi anggaran DPR yang harusnya punya kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap anggaran kementerian lembaga yang menjadi mitra kerjanya, itu justru dibikin tadi celah untuk mendapatkan keuntungan bagi anggota sendiri, gitu ya, dengan meminta jatah program yang dimiliki oleh mitra kerja mereka untuk di-sharing atau dibagikan ke daerah pemilihan masing-masing anggota DPR, ya. Terkait dengan fungsi pengawasan, praktek seperti yang kemudian terjadi antara Komisi 11 dengan BI ini itu merusak fungsi pengawasan DPR, ya, karena dengan terlibat dalam pendistribusian dana yang dimiliki oleh kementerian lembaga, anggota DPR tidak bisa lagi diharapkan untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan anggaran keuangan negara yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga. Karena itu bagi saya momentum melalui pengusutan kasus dugaan korupsi CSR BI OJK ini, kita minta supaya KPK sekaligus menguji kebijakan-kebijakan dadakan yang dibikin berdasarkan kesepakatan. Jadi ini tidak ada aturan tertulisnya di Undang-Undang MD3, juga di tata tertib DPR. Ini hasil kesepakatan antara komisi dengan mitra kerja mereka. Dan uang yang kemudian dilibatkan dalam kesepakatan ini tidak kecil. Dan itu lumayan untuk kemudian membiayai program-program untuk kepentingan rakyat. Tapi karena kemudian didistribusikan oleh anggota DPR sendiri, uang-uang ini kemudian tidak sampai pada masyarakat yang seharusnya membutuhkan. Karena itu sekali lagi penting bagi KPK untuk menguji kebijakan ini. Kalau kebijakan ini oleh KPK kemudian jadi pintu masuk bagi tumbuh kembangnya praktek korupsi di DPR, saya kira KPK bisa merekomendasikan supaya praktek penyaluran dana oleh DPR dari kementerian atau lembaga itu harus dihentikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Lusius Karus, peneliti Formapi, terkait dengan ngobrol kita dalam kesempatan hari ini. Saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua dan jangan lupa tetaplah bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.